Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis singgung lingkaran atau disingkat PGS. Nah, untuk persamaan garis singgung lingkaran yang dibahas di video ini ada 3, yaitu PGS melalui titik pada lingkaran, kemudian PGS dengan diketahui gradien, dan yang ketiga adalah PGS melalui titik di luar lingkaran. Untuk langkah pertamanya menentukan PGS, kita harus menentukan dulu titiknya berada pada lingkaran atau di luar lingkaran. Kemudian menggunakan gradien ini menggunakan persamaan garis. Kemudian yang pertama kita masuk PGS melalui titik pada lingkaran. Langkah pertama yaitu menentukan kedudukan titik terhadap lingkarannya terlebih dahulu. Jadi pastikan titiknya berada pada lingkaran. Persamaan lingkaran yang pertama, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, kemudian ada titik x1 y1. Untuk mencari PGS-nya kita tinggal substitusikan titiknya ke persamaan lingkaran dengan rumus x1 kali x plus y1 kali y sama dengan r kuadrat. Jadi kuadratnya dipecah, kemudian disubstitusikan titiknya. Yang kedua, jika persamaannya x min a pangkat 2 ditambah y min b pangkat 2 sama dengan r kuadrat di titik x1, y1, maka kita pecah juga. Untuk mencari PGS-nya kita pecah x min a kali x min a plus y min b kali y min b. Kemudian titiknya kita substitusikan. Nah, untuk a, b ini adalah titik pusat. Jadi kalian harus sudah memahami materi sebelumnya yang ada di video sebelumnya. Kemudian yang ketiga, jika persamaannya x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0, kemudian ada titik pada lingkaran x1, y1, maka untuk mencari PGS-nya kita pecah x kuadrat dan y kuadratnya, kemudian plus a per 2 x plus x1 ditambah b per 2 dikali y plus y1 plus c sama dengan 0. Nah, jadi ada 3 macam untuk menentukan persamaan garis singgung tergantung persamaan lingkaran yang diketahui. Kita masuk ke contoh, tentukan PGS x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 68 di titik min 2,8. Kita menentukan dulu kedudukan titik terhadap lingkaran. Kita pastikan dulu bahwa titiknya berada pada lingkaran. Kita substitusikan titiknya ke persamaan lingkaran. Akan ketemu hasilnya adalah 68. Jadi di sini hasilnya sama dengan jari-jari, maka titiknya dapat dipastikan terletak pada lingkaran. Setelah kita mengetahui hal tersebut, kita bisa substitusikan ke rumus PGS-nya. Kita substitusikan min 2 dan 8, kemudian kita bagi min 2, maka didapatkan PGS-nya adalah x min 4y sama dengan min 34. Ini juga bisa kita ubah bentuknya menjadi x min 4y plus 34 sama dengan 0. Untuk soal yang kedua, PGS dari x min 2 plus y plus 3 dikuadratkan sama dengan 25. Langkahnya sama, kita mensubstitusikan dulu titik R-nya. Kita pastikan bahwa titik tersebut berada pada lingkaran. Nah, karena 25 sama dengan jari-jari, maka titiknya berada pada lingkaran. Kemudian PGS-nya tinggal kita substitusikan, X-nya 5 dan Y-nya 1. Kemudian kita kalikan 3 kali X min 2 ditambah 4 kali Y plus 3 sama dengan 25. Setelah itu kita sederhanakan, boleh disama dengankan 0 menjadi 3x plus 4y min 19 sama dengan 0. Jadi ini adalah PGS dari lingkaran.
Kemudian contoh yang ketiga, PGS x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 4y min 15 sama dengan 0 di titik 3,4. Kita pastikan dulu titiknya berada pada lingkaran. Kita substitusikan ke persamaan lingkaran, didapatkan 0 sama dengan 0, maka titiknya berada pada lingkaran. Kemudian kita substitusikan titiknya ke rumus dari PGS lingkaran. Kita substitusikan 3,4, kemudian A-nya itu adalah 2, koefisien dari X, dan B-nya itu adalah min 4, koefisien dari Y. Setelah itu kita operasikan, akan didapatkan persamaan garis singgung lingkarannya adalah 4X plus 2Y min 20 sama dengan 0. Bisa kita sederhanakan menjadi 2X plus Y min 10 sama dengan 0. Kemudian yang kedua yaitu PGS lingkaran dengan gradien. Nah, gradien ini hubungannya dengan garis yang sejajar atau tegak lurus. Untuk yang sejajar, gradien 1 sama dengan gradien 2. Untuk tegak lurus, M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini sudah kalian dapatkan di SMP. Yang pertama, untuk lingkaran berpusat di 0,0, maka persamaannya pasti x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Untuk rumus PGS-nya menjadi y sama dengan mx plus minus r akar 1 plus m kuadrat. Nah, m di sini adalah gradien. Kita masuk ke contoh dulu. Tentukan PGS x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 45, gradiennya 2. Nah, di sini sudah diketahui bahwa m-nya adalah 2. Kemudian kita mencari R-nya terlebih dahulu. R-nya adalah akar 45. Bisa kita sederhanakan menjadi 3 akar 5. Kemudian kita tinggal substitusikan ke rumus PGS lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan diketahui gradien. Kemudian akar 5 dikalikan akar 5, hasilnya adalah 5 dikali 3, yaitu 15. Berarti di sini PGS-nya ada 2, yaitu Y sama dengan 2X plus 15 dan Y sama dengan 2X min 15. Kemudian yang B, lingkaran berpusat di A, B. Nah, untuk A, B, maka persamaan lingkarannya bentuknya seperti yang ada pada layar. Untuk PGS-nya, Y min B sama dengan M, X min A plus minus R kali akar 1 plus M kuadrat. Perhatikan contohnya, tentukan PGS dari persamaan lingkaran yang sejajar garis 3X min Y plus 7 sama dengan 0. Langkah pertama, kita harus menentukan gradiennya terlebih dahulu, atau M-nya yang sudah kalian dapatkan di SMP. Kita ubah menjadi Y sama dengan 3X plus 7, maka gradiennya adalah 3. Nah, gradien itu adalah koefisien dari X. Ini sudah kalian dapatkan di SMP. Karena sejajar, maka M1 sama dengan M2, maka M2-nya adalah 3. Kita substitusikan ke rumus. Pusatnya A, B, jadi A-nya 2, B-nya 1. Kemudian kita operasikan, akan didapatkan Y sama dengan 3X min 5 plus minus 30. Nah, perhatikan, min 1-nya yang di atas itu disederhanakan dengan min 6, bukan dengan 30. Nah, setelah kita dapat bentuk Y, maka bisa kita pecah plus minusnya. Y sama dengan 3X min 35, dan satunya adalah Y sama dengan 3X plus 25. Kemudian untuk contoh yang kedua, PGS yang tegak lurus dengan garis 2X min Y plus 5 sama dengan 0. Langkah pertama kita harus menentukan pusat dan jari-jari. Kemudian yang kedua adalah gradiennya. Untuk pusat bisa kita tentukan, yaitu pusatnya adalah min 3, min 1. Kemudian jari-jarinya bisa kita cari menggunakan rumus yang ada pada video saya sebelumnya. Silakan cek di link deskripsi.
maka didapatkan R-nya adalah 4. Setelah itu, kita mencari gradiennya, yaitu persamaan garisnya kita ubah ke bentuk Y sama dengan, maka didapatkan gradiennya adalah 2. Setelah kita dapatkan gradiennya 2, karena dia tegak lurus, maka M2-nya adalah min setengah. Nah, dari M2 ini kita substitusikan ke rumus PGS-nya. Kemudian kita operasikan min setengah X min 3/2 plus minus 4 kali setengah akar 5. Nah, ini didapat dari 1 ditambah 1/4, hasilnya adalah akar 5 per akar 4. Bisa disederhanakan menjadi setengah akar 5. Kemudian didapatkan Y sama dengan min setengah X min 5/2 plus minus 2 akar 5. Kemudian kita sederhanakan, saya kalikan min 2, maka didapatkan PGS yang pertama, X plus 2Y plus 5 min 4 akar 5 sama dengan 0. Dan yang kedua adalah X plus 2Y plus 5 plus 4 akar 5 sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, PGS yang melalui titik di luar lingkaran. Jika ada titik X1, Y1, setelah kita uji berada di luar lingkaran atau lebih dari jari-jari, maka kita harus menggunakan rumus garis polar. Untuk rumus garis polar ini, masing-masing persamaan memiliki rumus sendiri-sendiri. Jadi yang saya bahas di sini adalah X1 kali X plus Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Untuk persamaan yang lain, dua persamaan yang lain, tidak akan saya bahas di video kali ini. Kita langsung saja masuk ke contoh. Tentukan persamaan garis singgung X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13 melalui P 5,1. Kita uji dulu. Kita substitusikan ke persamaan, hasilnya adalah 26, itu lebih dari 13. Jadi titiknya di luar lingkaran. Langkah pertama, kita ubah dulu menjadi X kali X ditambah Y kali Y. Setelah itu kita substitusikan 5,1, kita dapatkan Y sama dengan 13 min 5X. Kemudian Y ini kita substitusikan lagi ke persamaan lingkarannya. Jadi Y kuadratnya diganti 13 min 5X. Setelah itu kita operasikan, kita kuadratkan. Didapatkan X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, dari sini kita faktorkan. X-nya ketemu 2 dan X-nya ketemu 3. Untuk mencari titik koordinat, maka kita butuh Y. Nah, kita substitusikan ke persamaan garisnya. Maka didapatkan ketika X-nya 2, Y-nya 3. Dan ketika X-nya 3, Y-nya min 2. Nah, dari titik A dan B, ini yang kita substitusikan ke persamaan garis singgung lingkaran. Jadi, PGS-nya nanti juga ada 2. Yaitu 2X plus 3Y sama dengan 13, dan yang satunya 3X min 2Y sama dengan 13. Oke, cukup sekian untuk pembahasan PGS atau persamaan garis singgung lingkaran. Silahkan di pause dulu, dijeda dulu jika dirasa terlalu cepat pembahasannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.